Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Divisi Pendidikan FK Trisakti Angkatan 2013. Oke, kita udah masuk ke subbab baru ya. Subbab baru tentang konsep homeostasis. Oke, sebelum kita masuk, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Jika setiap sel memiliki kemampuan dasar untuk bertahan hidup, ya, mereka kan punya kemampuan dasar untuk bertahan hidup nih, setiap sel. Oke. Lalu mengapa mereka tidak bisa hidup tanpa dua hal ini? Apa aja? Satu, melakukan fungsi khusus. Dua, harus tersusun berdasarkan spesialisasinya ke dalam suatu sistem tubuh. Di mana sistem tubuh ini adalah sistem yang memberikan fungsi penting bagi tubuh agar dapat bertahan hidup. Jadi gitu. Kenapa ya? Kalau ternyata basic cell function itu bisa membuat setiap sel itu untuk bertahan hidup. Kenapa mereka harus tersusun dalam spesialisasi tertentu gitu ya. Dia harus memiliki fungsi khusus dan dia tersusun berdasarkan kekhususannya itu. Kenapa? Kenapa kok nggak bisa hidup sendiri gitu? Harus bergantung satu sama lain. Itu jawabannya. Itu pertanyaannya. Kenapa ya? Sel-sel dalam tubuh kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Tapi dia harus mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan bekerja satu sama lain supaya mereka untuk hidup. Mereka bertahan hidup. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Jadi sebenarnya ruh kita ini akan selalu hidup kan. Yang menentukan kita mati atau enggak adalah jasad yang kita tumpangi ini. Nah, jasad yang kita tumpangi ini hidup karena mereka melakukan fungsi-fungsinya. Jasad itu kan terdiri dari sel-sel hidup kan. Sel-sel hidup antara ada sel otot, sel apa segala macam ya, sel saraf. Mereka punya kehidupan kan masing-masing. Mereka bekerja satu sama lain, saling ketergantungan satu sama lain supaya mereka hidup. Nah, kita sebagai ruh numpang di jasad yang hidup ini. Tapi suatu saat jasad yang hidup ini mati. Ya, suatu saat mati terus ruh kita akan terbang dibawa malaikat sana ke menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sih kalau uh, tergantung kalau misalnya kita ini ruh yang baik akan menghadap nanti dikembalikan lagi ke kuburan, ke jasadnya di dalam tanah. Kalau kita yang buruk mungkin malaikat nggak mau lihat. Ih, mengerikan. Nah, tapi bukan itu bahasan kita. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Terus kenapa sel-sel dalam tubuh kita ini ya, sel-sel dalam tubuh kita ini harus bekerja satu sama lain supaya mereka bisa hidup gitu loh. Mereka bisa bertahan hidup. Kenapa mereka harus bekerja satu dengan yang lain, memiliki fungsi-fungsi tertentu supaya mereka bisa bertahan hidup. Padahal sel itu punya kemampuan untuk bertahan diri masing-masing gitu loh. Kan ingat kan basic cell function. Nah, kenapa ya? Oke, coba dipikir dulu. Nah, pause dulu. Oke, udah siap jawabannya? Nah, jawabannya adalah nah, karena kebanyakan sel dalam tubuh kita ini tidak berkontak langsung dengan lingkungan eksternal. Itu jawabannya. Mungkin yang berkontak langsung dengan lingkungan eksternal siapa? Mungkin sel kornea mata, ya kan? Epitel konjungtiva, epitel kulit, itu semua berkontak dengan eksternal. Tapi sel-sel kayak sel-sel usus juga berkontak dengan eksternal. Tapi sel otot kita berkontak nggak? Sel saraf kita berkontak nggak dengan lingkungan eksternal? Nggak bisa. Jadi sel-sel yang tidak berkontak langsung dengan lingkungan eksternal, dia akan bergantung pada sel lain untuk dapat bertahan hidup. Itu dia jawabannya.
sel tulang kamu, sel ginjal, apalagi sel sel-sel hati, ya. Itu semua kan ada di dalam. Gimana dia dapat nutrisi kalau nggak dia berkontak langsung dengan lingkungan luar? Jadi harus berkontak langsung dengan lingkungan internal namanya. Nanti kita bahas ke depan ya. Jadi intinya supaya dia eh, bisa bertahan hidup, lingkungan internal ini harus terjaga gitu, ya. Nah, jadi nanti kita bahas apa itu lingkungan. Ini kan kita ngomongin tentang lingkungan sel ya. Jadi intinya kenapa sel-sel tubuh kita ini yang tidak harus memiliki fungsi khusus, masing-masing itu memiliki fungsi khusus dan tersusun atas spesialisasinya membentuk sistem itu. Kenapa? Karena kebanyakan sel dalam tubuh kita tidak berkontak langsung dengan lingkungan luar. Kalau berkontak langsung dengan semua sel kita ini terpisah-pisah semua gitu ya, terburai semua terpisah semua, terus mereka berkontak langsung dengan lingkungan luar, ya mereka bisa hidup masing-masing. Tapi ruh kita ini numpang di mana jadinya, kan nggak bisa ya. Ruh kita ini nempel di mana, nggak bisa. Dia harus menempel pada jasad yang hidup dan utuh gitu loh, ya, paham ya. Jadi eh, kalau berat kalau sel-sel kita ini semuanya berkontak langsung dengan lingkungan luar, oke, nggak masalah. Mereka nggak harus menjadi terkhususkan gitu loh, tak harus menjadi terkhusus dan tersusun atas spesialisasinya, dia nggak harus. Tapi kan karena kebanyakan sel tubuh kita tidak berkontak langsung dengan lingkungan luar, makanya dia harus mengkhususkan diri dan tersusun atas kekhususannya tersebut, begitu. Paham ya? Jadi, sel-sel dalam tubuh akan saling bergantung satu dengan yang lain agar dapat hidup dan berfungsi dengan baik. Oke, kita mulai nih, masuk pembahasan, kita membahas tentang lingkungan ya. Jadi, ada yang disebut lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Nanti kita bahas ya satu-satu. Oke. Mulai dari luar dulu, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini apa? Itu adalah material yang mengelilingi organisme di mana organisme itu menetap. Itu lingkungan eksternal. Contoh organisme itu kan misalnya elu gitu ya. Elu itu kan dikelilingi oleh apa? Air. Enggak lah, dikelilingi oleh udara karena lu kan ada di atas darat. Lu bukan makhluk laut ya, jadi bukan makhluk air, nggak bisa tinggal di nggak tinggal di dalam air, tapi lu tinggal di daratan. Di daratan ini adalah materialnya apa kebanyakan? Udara sama tanah ya unsurnya. Nah, lu berada di atas tanah dan lu berada di dalam udara yang komposisinya apa? Oksigen, nitrogen ya. Nah, di daratan tempat lu tinggal itu kan ada pohon, ada buah-buahan segala macam, ada binatang yang lain. Nah, itulah material eksternal kamu. Ini tempat kamu menetap. Coba deh di rumah kamu menetap di dalam rumah. Nah, itu materialnya itu apa aja di dalam rumah itu? Misalnya ada gula di dapur, ada telur di kulkas, ada apa segala macam. Nah, itulah lingkungan kamu, tempat kamu hidup tuh lingkungan eksternal kamu tuh, rumah kamu itu. Nah, di di situ tempat kamu makan, hidup segala macam, ya kan? Di dalam rumah itu kan tempat kamu bikin makan misalnya. Terus tempat kamu kalau ke toilet berak gitu, kencing semua. Disitulah tempat kamu tinggal. Nah, itu yang disebut. Jadi tempat-tempat yang ada dalam rumahmu itu adalah material yang mengelilingi kamu, ya, tempat kamu hidup. Coba bayangin material itu tidak ada. Nah, kamu tidak ada makanan, tidak ada toilet, ibaratlah di penjara yang nggak pernah dikasih makan dan nggak pernah dikasih tempat untuk membuang urin dan feses kamu. Feses itu tinja, urin itu air kencing ya. Nah itu. Apa yang terjadi? Mungkin kamu tidak akan bisa makan, ya kan? Kamu kelaparan, kamu akan mungkin buang hajat sembarangan, kencing sembarangan, dan lama-lama kamu tergenang sama
metabolit kamu, urin dan feses kamu, tapi kamu tidak bisa makan. Lama-lama mungkin kamu bisa mati gitu. Jadi lingkungan itu cocok nggak buat kamu? Nggak cocok. Itu akan membunuh kamu. Nah, gitu maksudnya. Oke, mungkin konsepnya ribet kalau organisme seperti manusia ya. Coba kita pakai yang contoh sederhana. Nih, amuba. Tahu kan amuba? Amuba ini disebut organisme uniseluler karena dia satu sel saja, dia cuma butuh satu sel saja udah bisa independen. Beda nggak seperti manusia. Manusia itu harus lebih dari satu sel. Ada 37, berapa triliun sel dalam tubuh manusia itu. Ya, ada triliunan sel dalam tubuh manusia itu untuk membentuk satu organisme. Itu namanya multiseluler. Tapi kalau amuba cukup satu sel saja dia sudah bisa disebut organisme. Makanya disebut organisme uniseluler. Kalau manusia organisme multiseluler. Nah, amuba ini ya dia kan tinggal di lingkungan yang berair gitu ya. Nah, lingkungan yang berair ini lingkungan yang berair ini berisi material-material yang mengelilingi dia. Material-material mengelilingi dia ini bisa dia makan ya. Dia ngambil makan dari air, apa material yang tergenang dalam air yang dia di dalamnya situ, dia makan di situ segala macam. Jadi amuba mengambil nutrisi oksigen ya dan membuang limbah metabolisme secara langsung dari dan ke lingkungan eksternal. Jadi dia ngambil oksigen sama nutrisi ya di lingkungan eksternalnya itu. Paham nggak? Karena lingkungan internal cairan intrasel itu beda lagi ceritanya. Dia nggak perlu ngambil dari cairan internal, dia ngambil dari cairan eksternalnya aja. Dia kan tergenang dalam air. Air itu mungkin ada oksigen, ada nutrisi ya. Dia ngambil di situ langsung. Sama kayak kamu tinggal di rumah tadi. Nah, lalu dia tinggal buang metabolismenya, urin sama fesesnya dia tinggal buang aja di air situ. Kalau kita kan mesti ke WC. Tapi intinya kita tetap buang di rumah itu gitu loh. Makan dan buang di rumah itu. Ya seperti kayak kasus corona sekarang nih, wabah corona. Kita nggak kemana-mana. Kita di dalam rumah aja. Di rumah sudah ada makanan, ada tempat. Suplai makanan sudah cukup. Terus di WC kita tinggal ada WC-nya di rumah kita, jadi tinggal buang sisa metabolisme kita seperti urin dan feses, tinggal buang aja ke WC gitu kan. Kamu nggak perlu kemana-mana kan. Nah itu kamu tinggal dalam rumah itu. Rumah itu ada lingkungan eksternal kamu sebenarnya. Sama kayak amuba tadi. Amuba nggak kemana-mana, dia di dalam air situ aja. Tapi kalau ketika rumah atau lingkungan air yang dia tinggali, kamu tinggal di dalam rumah, kamu tinggal di amuba itu tinggal dalam air. Nah, kalau misalnya nih persediaan makanan kamu di rumah sudah habis, ya, persediaan makanan kamu sudah habis. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa melanjutkan keberlangsungan hidup kamu? Kalau manusia pasti dia akan pergi ke hypermart atau ke supermarket, beli lagi, stok lagi di rumah. Tapi kalau amuba bisa nggak seperti itu? Enggak, kalau amuba enggak. Kalau di lingkungan dia sudah tidak ada makanan lagi, dia bergerak, pindah ke tempat lain. Dia bergerak ke tempat lain yang banyak nutrisi dan oksigen. Kalau manusia, kalau zaman purba dulu kita migrasi namanya. Kita migrasi ke suatu tempat yang misalnya di tempat kita, lingkungan kita sudah habis, tidak ada makanan lagi segala macam. Dia akan migrasi ke tempat yang kaya akan makanan, apa sumber-sumber makanan. Tapi kalau zaman sekarang modern, ya kita tinggal ke hypermart, ke sumber makanan, terus pulang lagi ke rumah. Rumah kita ke stok lagi makanan. Itu ya ceritanya. Oke. Jadi intinya untuk memahami apa itu lingkungan eksternal itu kita pakai contoh amuba ini. Air yang mengelilingi amuba itu adalah lingkungan eksternal. Di situ terkandung nutrisi dan oksigen di mana dia bisa ngambil langsung, directly, langsung dan membuang limbah kotorannya langsung juga ke material eksternal ya. Oke, tapi kalau sel-sel tubuh kita tidak bisa seperti itu. Ya, nanti kita lanjut. Nih, ada pertanyaan lagi.
Bagaimana cara sel mengambil nutrisi, oksigen dan membuang limbah, sedangkan dia tidak berkontak langsung dengan lingkungan eksternal. Nah, tadi di awal kan sudah dibahas bahwa kebanyakan sel tubuh kita tidak berkontak langsung dengan lingkungan eksternal. Berarti nggak seperti amuba dong? Iya. Terus gimana caranya sel-sel kita ini, sel-sel di dalam tubuh kita ini bisa mengambil nutrisi, oksigen, bahkan membuang sisa metabolismenya ke, sisa metabolismenya, tapi tidak berkontak langsung dengan lingkungan eksternal. Gimana tuh caranya? Gimana caranya sel-sel dalam tubuh kita yang terdapat di dalam tubuh kita tidak berkontak langsung dengan lingkungan eksternal dapat mengambil nutrisi, oksigen, serta membuang limbah metabolismenya? Gimana? Padahal dia tidak berkontak langsung dengan lingkungan eksternal. Nah, caranya adalah melalui lingkungan berair internal. Jadi ada istilah baru namanya lingkungan internal. Pada prinsipnya lingkungan internal ini mirip dengan lingkungan eksternal tapi bedanya apa? Gini. Kalau lingkungan eksternal itu umum ya, apa aja bisa ada di situ. Tapi kalau internal itu terseleksi aja, hanya nutrisi dan oksigen dan sisa metabolisme aja, udah 3 itu doang. Nggak ada zat-zat lain. Itu lingkungan internal. Dan dia harus berada di dalam suatu tubuh organisme. Lingkungan internal. Jadi sel-sel dalam tubuh kita yang tidak mendapatkan akses ke lingkungan eksternal itu akan terendam oleh cairan dalam tubuh yang disebut lingkungan internal. Nah, cairan dalam tubuh kita ini berisi kaya akan elektrolit, nutrisi, ya, oksigen, dan limbah-limbah metabolit dari sel-sel dalam tubuh kita. Dan ini akan diregulasi dengan baik cairan ini supaya tetap stabil dan tetap sesuai untuk keberlangsungan hidup sel-sel dalam tubuh kita yang tidak dapat berkontak langsung dengan lingkungan eksternal. Nah, cairan yang mengelilingi sel tubuh dan melalui cairan tersebut mereka mengambil nutrisi, oksigen, dan membuang limbah metabolismenya. Nih, jadi tetap, jadi harus ada air di dalam tubuh kita ini sebagai medium pembawa material tempat sel-sel dalam tubuh kita untuk tetap hidup, mendapatkan akses dari eksternal supaya dia tetap hidup karena dia tidak bisa berkontak langsung dengan eksternal. Jadi gini, ada namanya cairan internal ini ya dibuat sedemikian rupa sama tubuh kita supaya mirip dengan cairan eksternal supaya sebagai menjadi media pembawa nutrisi supaya sel-sel dalam tubuh kita tetap hidup gitu. Sebenarnya nanti barang yang dari eksternal itu nanti diproses sama tubuh kita dan dimasukkan ke dalam lingkungan internal, intinya gitu. Gitu ya. Oke, paham? Lanjut. Nah, sel-sel tubuh berkontak langsung dengan lingkungan internal. Oke. Kita tahu ya lingkungan internalnya adalah medium yang merendam sel-sel dalam tubuh kita yang tidak berkontak langsung dengan lingkungan eksternal. Jadi dia berkontak langsung dengan lingkungan internal. Nih, tubuh kita tinggal dalam lingkungan eksternal. Tuh, orang tuh. Nah, sedangkan sel tubuh kita tinggal di dalam lingkungan internal tubuh. Jadi kita tinggal di lingkungan eksternal, sel-sel tubuh kita tinggal di dalam lingkungan internal tubuh kita. Lebih mudah dipahami lah ya.
lingkungan yang terjaga privasinya. Maksudnya terjaga privasinya adalah supaya nggak sembarangan material bisa masuk di dalam lingkungan internal ini. Kalau misalnya sembarangan material bisa masuk ke dalam lingkungan internal, apa bedanya sama lingkungan eksternal? Nah, ini yang membuat lingkungan internal tuh lebih spesial, lebih khusus daripada lingkungan eksternal. Jadi lingkungan eksternal yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita akan disaring lagi supaya material yang dari eksternal tadi disaring masuk ke lingkungan internal yang lebih terjaga privasinya. Ini kita ngeliat ya, sel itu kita akan memahami apa istilah-istilah penting nih. Bentar. Nah, istilah penting. Jadi ada yang namanya tadi ada yang namanya lingkungan eksternal, ada yang namanya lingkungan internal. Lingkungan internal ada lagi dibagi lingkungan eksternal tempat manusia tinggal ya. Terus lingkungan internal adalah di dalam tubuh kita tempat sel-sel tubuh tinggal. Nanti lingkungan intrasel itu adalah lingkungan di dalam sel tempat organel-organel sel tinggal ya, gitu intinya gitu. Nah, nanti ada istilah penting adalah jadi lingkungan internal ini adalah milik organisme ya. Sedangkan intraseluler itu milik sel. Paham ya? Kita tinggal di lingkungan eksternal. Tubuh kita memiliki lingkungan internal di mana sel kita tinggal di dalamnya. Sel kita punya lingkungan intraseluler di mana organel-organel tinggal di dalamnya. Nah, nanti ada istilah extracellular fluid. Extracellular fluid ini yang disebut lingkungan internal tubuh. Sedangkan intracellular fluid atau cairan intraseluler itu berada di dalam sel, gitu ya. Nah, kita ulang lagi. Jadi lingkungan internal itu disebut cairan ekstraseluler. Di luar sel tapi di dalam tubuh, namanya extracellular fluid. Tapi kalau intracellular fluid, ICF, cairan intraseluler berarti cairan yang berada di dalam sel. Ada dua cairan ya, cairan di dalam tubuh dan cairan di dalam sel. Cairan di dalam tubuh itu masih di luar sel. Makanya disebut extracellular fluid atau cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler ini adalah lingkungan internal tubuh. Cairan ekstraseluler. Sedangkan cairan intraseluler adalah lingkungan internal sel. Oke. Lingkungan lingkungan internal tubuh itu cairan ekstraseluler. Lingkungan internal sel cairan intraseluler. Sel tinggal di dalam lingkungan internal tubuh atau tinggal di dalam cairan ekstraseluler. Oke? Ini. Jadi teman-teman harus bisa pahami apa yang disebut cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Itu dulu, paham dulu. Cairan ekstraseluler berada di luar sel, tapi di dalam tubuh. Cairan intraseluler berada di dalam sel, ya berada di dalam sel. Oke? Nah, lanjut lagi. Cairan ekstraseluler, ini yang kita akan bahas lagi lebih dalam. Cairan ekstraseluler ini dibagi menjadi dua. Ya, cairan ekstraseluler dibagi dua, yaitu ada cairan interstisial sama cairan plasma. Nah, kita tahu darah kita itu terdiri dari dua komponen. Ada komponen padatan, ada komponen cair. Nah, darah manusia dulu ya. Darah manusia itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen cair dan komponen padatan. Komponen padatan itu apa aja? Ada sel-sel darah, sel trombosit, sel darah merah, sel darah putih, dan lain-lain.
Sedangkan komponen cairnya adalah plasma darah. Ya, plasma darah. Oke, simpen dulu. Plasma ini adalah cairan yang bisa ngerembes kemana-mana aja. Dia bisa ngerembes keluar dinding pembuluh darah atau dinding kapiler, ya, supaya dia melakukan pertukaran dengan cairan interstisial. Nah, cairan interstisial itu antar cairan yang berada di antara jarak antar sel gitu. Jadi stisial itu space, inter tuh antara space, antar ruang. Maksudnya cairan antar ruang, berarti cairan antar ruang ya antara sel satu dengan sel lain itu terendam di dalam cairan interstisial ini. Nah, ini loh yang kalau kita analogikan dengan amuba tadi, amuba mengambil ke cairan langsung eksternal kan. Nah, kalau sel-sel tubuh kita dia ngambil nutrisi dan oksigen dari cairan interstisial ini. Cairan interstisial ini supaya tetap sesuai menunjang kehidupan sel-sel dalam tubuh kita, dia harus melakukan pertukaran dengan plasma darah kita secara rutin gitu. Nanti sel darah kita ngambil nutrisi oksigen dari interstitial fluid, ya kan? Nah, nanti sel-sel kita buang metabolismenya ke interstitial fluid. Nah, nanti cairan interstisial ini yang ada metabolitnya tadi dimasukin ke plasma, plasma membuang lewat ginjal dan seterusnya begitu. Nanti kita jelaskan tuh masalah itu. Tapi intinya teman-teman paham dulu. Tadi lingkungan internal itu ada cairan ekstraseluler, ya. Oke. Terus di dalam sel ada cairan intraseluler. Cairan ekstraseluler tadi alias lingkungan internal tubuh itu dibagi menjadi dua. Ada cairan yang di dalam pembuluh darah, ada yang di antara sel. Yang di dalam pembuluh darah ini adalah komponen darah tadi yang disebut plasma. Itu berarti plasma darah itu termasuk cairan ekstraseluler ya. Kemudian ada cairan interstisial. Nah, ini yang berada di antara sel. Jadi cairan ekstraseluler yang mobile, yang bisa bergerak kemana-mana, itu plasma. Karena dia dipengaruhi oleh kontraksi jantung, ya, kontraksi jantung dan daya hisap jantung, pompa jantung. Nah, sedangkan yang interstisial itu dia berada di situ-situ aja. Jadi cairan ekstraseluler terdiri dari dua, yang bisa mobile kemana-mana namanya plasma, yang diam di tempat di antara sel namanya interstisial. Sel akan melakukan pertukaran dengan cairan interstisial. Cairan interstisial juga akan melakukan pertukaran dengan plasma. Plasma melakukan pertukaran dengan sel. Sel bisa melakukan pertukaran dengan dunia luar. Contohnya sel-sel usus. Jadi sel-sel usus, sel-sel paru itu melakukan pertukaran dengan dunia luar, ya. Satu dengan oksigen, satu nutrisi. Nah, nanti melakukan pertukaran dengan plasma. Plasma membawa nutrisi oksigen tadi ke seluruh tubuh sehingga plasma dan plasma tadi yang dibawa plasma ke seluruh tubuh tadi melakukan pertukaran dengan interstisial. Begitu berulang-ulang. Gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, jadi cairan ekstraseluler terdiri atas dua bagian, yaitu plasma, komponen cairan penyusun darah, dan cairan interstisial di mana ia mengelilingi dan merendam sel-sel tubuh. Nah, seterpencil apapun sebuah sel dari lingkungan eksternal, ia tetap dapat hidup dan mengambil nutrisi dari cairan interstisial di sekitarnya. Ini dia jawabannya. Jadi mau gimana pun ya, sel tubuh kita nih mau terisolasi dari dunia luar, dia akan tetap hidup. Intinya gitu. Sel tubuh kita nih, contohnya yang paling terisolasi adalah sel saraf ya. Sel saraf, sel otak kita itu, dia kan terpencil banget tuh. Benar-benar tidak bisa mengakses dunia luar. Nah, dia akan tetap hidup dengan cara apa? Ia mengambil nutrisi dari cairan interstisial yang merendam dia. Gitu. Cairan interstisial ini kan mengadakan pertukaran dengan dunia luar, walaupun secara tidak langsung. Ya, lewat plasma, lalu lewat sel-sel paru dan sel-sel usus itu. Ya. Jadi mau gimana pun, mau seterisolasi apapun atau seterpencil apapun,
sel di dalam tubuh kita dia akan tetap hidup karena dia mengadakan pertukaran dengan apa? Cairan interstisial di sekelilingnya. Nah, cairan interstisial ini akan dijaga selalu tetap optimal supaya sel tadi bisa hidup dengan cara melakukan pertukaran dengan dunia luar yang secara tidak langsung tadi. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, peran sistem tubuh meregulasi konten cairan ekstraseluler. Nah, ini konten isi dari cairan ekstraseluler itu harus diregulasi. Nah, itulah peran sistem tubuh kita untuk meregulasi cairan tersebut supaya tetap isinya optimal, ya nutrisi aja, oksigen aja, metabolitnya dibuang. Nah, sekarang gini, kalau dia sistem tubuh kita gagal meregulasi itu, misalnya tubuh tidak bisa membuang metabolit dari cairan ekstraseluler ini sehingga menumpuk, sel-sel dalam tubuh kita akan keracunan dan mati gitu. Nah, ini yang bahaya. Makanya sistem tubuh harus bekerja dengan baik. Contoh sistem apa? Sistem perkemihan. Dia harus mampu menyaring plasma. Ginjal itu harus mampu menyaring plasma sehingga metabolit yang dibuang oleh sel-sel tadi itu bisa benar-benar terbuang ke dunia luar dengan baik, sehingga metabolit itu tidak akan menumpuk di dalam interstisial. Bayangin kalau cairan interstisial itu isinya timbunan metabolit. Akhirnya sel-sel itu akan keracunan sendiri dengan metabolitnya. Contoh misalnya kamu nih, nggak ada mekanisme. Kamu tinggal di suatu ruangan, tapi ruangan itu tidak ada sistem yang untuk membuang urin dan feses kamu. Akhirnya kamu terus berak, terus kencing di situ. Akhirnya sampai kamu terendam kencing sama feses kamu. Apa kamu lama-lama bisa hidup dengan kayak gitu? Kamu akan mati keracunan dengan urin kamu dan feses kamu. Sama sel juga gitu. Dia tinggal di lingkungan interstisial yang sangat terisolir, ya, sangat terisolasi. Nah, kalau sistem gagal membuang sisa-sisa metabolit ya di cairan interstisial ini, apa yang akan terjadi? Akan menumpuk dan merendam sel tersebut sehingga sel itu akan keracunan dan mati. Nah, sehingga sistem tubuh kita harus bekerja dengan baik untuk membuang metabolit sisa-sisa metabolit dalam cairan interstisial ini. Gimana caranya? Ya ginjal itu menyaring plasma. Jadi akan terjadi perbedaan tekanan sehingga membuat sisa-sisa metabolit itu akan berpindah dari cairan interstisial ke plasma. Kemudian plasma ini akan membawa sisa metabolit tersebut ke ginjal untuk disaring sehingga plasma tadi akan dimurnikan lagi. Sehingga ketika keluar ginjal, plasma itu akan bebas metabolit. Nah, metabolit dibuang kemana? Ke urin. Jadi urin keluar tubuh. Urin keluar tubuh, metabolit sudah keluar. Jadi plasma murni lagi. Jadi urin itu ada isinya cuman metabolit, sisa metabolit. Kalau misalnya ginjal ini gagal ginjal, pernah dengar kan istilah gagal ginjal? Nah, dia gagal membuang metabolit tadi, gagal menyaring plasma tadi yang berisi metabolit, nanti otomatis plasma tadi tidak akan termurnikan, akan membawa metabolit terus. Lalu dia pindah ke otak, dia menyalurkan metabolit itu ke otak. Harusnya dari hati itu dibuang ke ginjal ya, sisa-sisa metabolit. Ini nggak bisa, ginjal gagal. Akhirnya metabolit sel hepatosit tadi kebawa ke otak. Bahaya itu. Nah, itu akan meracuni otak. Nanti sel otaknya mati. Sel otak mati, tubuh langsung shutdown, habis semua mati. Ya. Nah, jadi sistem tubuh ini memiliki peran dalam meregulasi konten dari cairan ekstraseluler. Bagaimana sistem tubuh ini menjaga cairan ekstraseluler ini tidak terlalu terisi kebanyakan metabolit, tapi dia harus lebih berisi apa? Berisi nutrisi dan oksigen yang jadi menjadi tempat yang sesuai untuk sel itu dapat hidup. Sistem tubuh tertentu bertanggung jawab dalam memindahkan material antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, nanti kita lihat ya.
Sehingga komposisi lingkungan internal yang sesuai tetap terjaga untuk menunjang keberlangsungan hidup sel tubuh. Jadi ada sistem tubuh tertentu yang memindahkan dari lingkungan eksternal ke lingkungan internal. Ada sistem tubuh tersebut yang memindahkan dari internal ke eksternal. Jadi di bolak-balik sistemnya. Ada yang dari luar ke dalam, dalam keluar. Yang luar ke dalam ini otomatis nutrisi dan oksigen. Yang dalam keluarnya otomatis sisa metabolit. Contoh, ya kita lihat contohnya ya. Oke. Ini contohnya langsung penjelasan inti dari bab ini sebenarnya ya. Oke. Nah, oksigen dan nutrisi. Makanan itu kan awalnya dia ada di mana? Oksigen dan nutrisi itu. Awalnya dia ada di lingkungan eksternal. Oke. Nah, saluran pernafasan kita mulai dari hidung sampai alveolus itu masih lingkungan luar walaupun dia keadaannya di dalam tubuh karena dia berongga ya. Jadi lingkungan berongga di dalam tubuh kita ya seperti saluran pernafasan, saluran pencernaan itu isinya masih lingkungan luar. Masih berkontak dengan luar. Oke? Oke, ini konsep dulu. Konsep dulu kalian harus tanamkan dulu konsep bahwa contoh di sini adalah organ-organ berongga. Organ-organ berongga yang membentuk saluran seperti saluran pernafasan, ya, lalu saluran pencernaan, lalu saluran perkemihan itu semua cenderung berkontak dengan lingkungan luar. Itu garda terdepannya. Dia berkontak langsung dengan lingkungan luar. Jadi isi dari saluran pencernaan kita atau yang disebut dalam buku-buku kedokteran adalah lumen, ya, lumen usus, ya, lumen usus atau lumen saluran pencernaan kita itu masih lingkungan luar. Oke, masih lingkungan luar walaupun letaknya di dalam tubuh, masih lingkungan luar. Oke. Lalu rongga-rongga pernafasan kita, saluran pernafasan dari bronkus, ya, hidung, faring, ya, laring, trakea, bronkus, sampai alveolus itu juga masih lingkungan luar. Bedanya yang satu kalau pencernaan bisa berisi udara, cairan dan padatan, kalau untuk saluran pernafasan dia hanya udara saja, tidak bisa diisi yang lain. Oke. Nah, yang saluran pernapasan ini udara masuk harus fungsinya ngambil oksigen. Ngambil oksigen. Oke. Paru ngambil oksigen. Jadi alveolus itu ruang isinya udara. Nanti sel-sel pneumositnya itu, pneumosit tipe 1, dia akan menyerap oksigen dan memindahkan oksigen itu ke dalam kapiler paru, kapiler pembuluh darah paru. Oksigen itu melalui difusi pasif. Nah, oke. Nanti oksigen itu ada beberapa diikat oleh hem, ada yang langsung terendam di dalam plasma. Jadi nanti ceritanya molekul oksigen itu yang dipindahkan dari ruang alveolus ke dalam plasma darah itu ya melalui difusi tadi itu nanti ada dua dia langsung terserap di dalam plasma, ada yang terikat oleh hemoglobin. Nah kalau nggak salah nih persenannya yang dari total oksigen yang diserap oleh paru yang dipindahkan ke dalam pembuluh darah itu hanya 5% yang ada di dalam plasma. 95%-nya itu terikat oleh hemoglobin. Kalau nggak salah, nanti kita bahas nanti ya. Intinya gitu. Jadi untuk menangkap oksigen, sel yang berkontak langsung dengan eksternal siapa? Sel apa tadi? Sel pneumosit tipe 1 dalam alveolus paru.
Dia berkontak langsung dengan eksternal. Dia bertugas memindahkan molekul oksigen dari lingkungan eksternal ke dalam lingkungan internal. Di mana dalam hal ini lingkungan internal itu adalah plasma darah dari kapiler paru yang menempel di alveolus. Oke. Itu ceritanya bagaimana oksigen masuk ke dalam tubuh kita dari lingkungan eksternal ke dalam lingkungan internal. Lalu kita ngomongin nutrisi makanan. Nah, makanan itu kan dimakan oleh mulut kita. Dikunyah ya. Dikunyah oleh gigi kita sampai halus. Begitu udah halus ditelan dalam bentuk bolus makanan, ditelan ya. Itu udah agak lunak itu. Tapi masih kasar. Nanti di dalam lambung dilumatkan dengan asam lambung sehingga jadi bubur kimus ini itu lebih halus lagi. Nanti bubur kim ini dicampur dengan enzim-enzim dari pankreas jadi lebih halus lagi. Udah menjadi molekul-molekul kecil seperti kalau karbohidrat molekul kecilnya adalah glukosa. Kalau lemak molekul kecilnya trigliserida dan asam lemak. Kalau protein molekul kecilnya asam amino. Nah, 3 zat ini tadi glukosa, trigliserida, asam lemak, dan asam amino ini nanti diserap oleh sel usus kita. Jadi epitel usus kita yang mengelilingi saluran pencernaan itu akan menyerap 3 molekul nutrisi ini tadi. 3 molekul nutrisi ini tadi diserap oleh sel usus melalui fili-fili ususnya. Lalu sel ini akan bertugas memindahkan molekul-molekul tadi. Ini makronutrien ya, nanti belum lagi ada yang mikronutrien, itu ada ceritanya lagi nanti. Ya nanti kita bahas di pencernaan. Makronutrien tadi asam amino, glukosa, trigliserida, asam lemak ini diserap oleh fili-fili usus kita. Lalu dipindahkan dari lingkungan eksternal tadi ya, lumen usus tadi, lingkungan eksternal sama sel epitel usus kita dipindah ke dalam plasma. Oke. Nah, ketemu tuh oksigen yang kita ceritain tadi sama nutrisi tadi bertemu di dalam plasma. Nah, sama pembuluh darah, jaringan-jaringan pembuluh darah ini mengalirkan nutrisi dan oksigen ini ke seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh. Nah, jadi oksigen dan nutrisi makanan dari lingkungan eksternal diserap oleh organ paru dan usus tadi ya. Oke. Nah, oksigen dan nutrisi dipindahkan ke dalam plasma. Tadi ya, sudah saya ceritakan ya, ke dalam plasma. Ini komponen pertama dari lingkungan internal. Oke. Lalu sistem sirkulasi mengalirkan plasma ke seluruh tubuh. Jaringan pembuluh darah kita tadi. Lalu pembuluh kapiler itu nanti kita belajar di bab pembuluh darah. Pembuluh darah tuh dari besar sampai kecil tuh ada. Yang diameternya paling kecil adalah kapiler, yang dindingnya itu tipis. Dindingnya tipis, bisa mengadakan difusi. Nah, pembuluh kapiler ini memindahkan ya tadi material tadi yang dibawa tadi apa oksigen dan nutrisi tadi ya yang sudah bercampur tadi di dalam plasma dipindahkan dari plasma ke cairan interstisial gitu. Ya, ke cairan interstisial. Sudah paham sampai sini? Nah, jadi cairan interstisial diisi oleh nutrisi akhirnya. Jadi itu udara yang dari luar sono sama makanan yang dari luar sono tuh bisa sampai ke cairan interstisial berkat proses-proses yang panjang tadi saya sudah ceritakan ya. Dipecah jadi molekul kecil, oksigen difusi, terus masuk ke plasma, plasma dialirkan ke seluruh tubuh sampai ke kapiler nanti dipindahkan dari plasma ke cairan interstisial. Sudah di cairan interstisial nih, oksigen dan nutrisi, sel tinggal ngambil. Gampang dia, ya. Oke, sel tubuh mengambil material esensial ini tadi, oksigen dan nutrisi dari cairan interstisial untuk dimasak namanya, di metabolisme. Oke, lanjut. Oke. Nah, nutrisi tadi kan sudah diproses sama sel tubuh kita. Ya, sudah di sel tubuh kita, sudah diproses jadilah metabolit, hasil samping metabolisme. Itu ada dua. Kalau oksigen tadi hasil sampingnya karbon dioksida,
Kalau nutrisi tadi hasil sampingnya limbah metabolit. Nah, karbon dioksida dan limbah metabolit ini dikeluarkan oleh si sel setelah dia memproses oksigen dan nutrisi tadi, set berubah jadi karbon dioksida dan limbah metabolit dikeluarkan dia sama sel itu ke dalam cairan interstisial. Nah, dari cairan interstisial melalui kapiler dipindah sampah tadi ya. Kita bilang karbon dioksida sama limbah metabolit ini sampah ya. Zat sampah ini dipindahkan ke plasma lagi melalui pembuluh kapiler. Ya, dipindah sama kapiler sampah ini ke plasma. Sama jaringan-jaringan pembuluh darah melalui plasma, sampah ini dialirkan ke seluruh tubuh. Atau enggak seluruh tubuh ceritanya plasma ini ngambil sampah dari seluruh tubuh. Ya, ngambil sampah-sampah dari seluruh tubuh, semua dikumpulkan dan disaring di ginjal. Nah, sampah tadi bentuknya ada dua, ada yang karbon dioksida sama limbah metabolit. Kalau sampah yang berbentuk karbon dioksida nanti didifusikan balik ke dalam paru, ya, dikeluarkan dari plasma ke alveolus lagi, baru dihembuskan oleh paru keluar, ya, ke udara luar karbon dioksidanya. Tapi kalau yang limbah metabolit tadi dia harus disaring, dia masih dalam plasma nih, dia disaring oleh ginjal, sama ginjal di yang sampah, yang benar-benar sampah dibuang ke urin, yang bukan sampah dibalikin lagi ke plasma gitu. Jadi karbon dioksida itu dimasukkan ke alveolus, dihembuskan keluar oleh paru. Tapi kalau yang limbah-limbah tadi disaring oleh ginjal, dimasukkan ke dalam urin, dikencingkan keluar juga begitu. Nah, hembusan ekspirasi paru membuang karbon dioksida dan kontraksi kandung kemih membuang urin mengandung limbah ke lingkungan eksternal. Nah, gitu ceritanya. Nah, dari sini kalian sudah paham belum bahwa sebenarnya harus ada koordinasi antara sistem pencernaan, sistem pernafasan sama sistem perkemihan untuk menjaga lingkungan internal tubuh tetap stabil dan optimal untuk kehidupan sel-sel tubuh kita. Berarti sistem apa aja tadi yang kita bahas? Ada sistem paru, ya, sistem pencernaan, sistem ginjal, satu lagi ya, ini lupa nih. Satu lagi apa? Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi itu yang memompa plasma. Sekarang kalau plasmanya ada, tapi pompanya mati, jantungnya selesai, nggak bergerak, ya itu yang namanya sampah metabolit itu akan tergenang di situ juga, nggak akan menuju jantung, ya nggak akan menuju paru-paru, iya nggak, iya, dari usus, dari paru misalnya nutrisi sama oksigen, kalau nggak dipompa sama jantung nggak akan nyampe ke jaringan, nggak, iya gitu. Jadi ada berapa sistem tadi? 1, 2, 3, ya, 4 ya, paru, usus, jantung, dan perkemihan. Sistem tubuh ini disebut sistem vital. Sistem vital nih. Ini menunjang kehidupan ini. Ya. Sistem vital. Kalau sistem ini salah satu aja nggak berfungsi, selesai sudah. Lingkungan internal tidak akan terjaga optimal untuk kehidupan sel. Oke? Jadi itu. Jadi intinya begini sih. Bab ini itu intinya gini. Lingkungan internal, tempat di mana sel-sel tubuh kita tinggal atau cairan interstisial dan plasma itu ya, tempat sel-sel tubuh kita tinggal itu harus terjaga tetap stabil dan optimal agar sel kita bisa hidup, karena sel kita ini nggak berkontak langsung dengan lingkungan eksternal. Makanya makanya lingkungan internal ini jaga privasinya itu tadi supaya tetap optimal, supaya sel-sel kita tetap hidup. Jadi dependen banget gitu loh sel-sel tubuh kita terhadap cairan interstisial ini. Nah, cairan interstisial ini harus tetap benar-benar terjaga kontennya,
tetap stabil dan tidak ngaco, tidak berat sebelah, maksudnya limbah lebih banyak, nutrisi lebih banyak, itu nggak harus seimbang. Itu harus dengan fungsi sistem tubuh yang baik, mulai dari sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem sirkulasi, dan sistem perkemihan. Kalau salah satu dari sistem ini ngaco, sudah deh. Interstisialnya ngaco, selnya ngaco, mati, selesai. Ya, inilah menyebabkan sel-sel tubuh kita begitu ketergantungan dengan sel-sel lain. Sel-sel lain kerjanya harus benar supaya sel-sel yang lain bisa hidup. Ini loh maksudnya. Dari kemarin kita ngomongin itu. Jadi sel-sel dalam tubuh kita harus bergantung dengan sistem tubuh, yang dimana sistem tubuh itu terdiri dari sel-sel tubuh lain. Dia harus bekerja dengan baik supaya sel-sel tubuh lagi bisa bekerja dengan baik juga. Dan manusia ini bisa hidup, tingkat organisme tubuh manusia ini bisa hidup dengan baik. Begitu. Oke, sudah di akhir, di penghujung. Intinya adalah sel-sel tubuh mengambil nutrisi dan membuang limbah dari dan cairan di sekelilingnya. Itu cairan interstisial. Sama seperti yang dilakukan amuba. Cuman bedanya nih, sel tubuh harus saling membantu dalam menjaga komposisi lingkungan internal sehingga cairan ini secara terus-menerus tetap sesuai untuk menunjang keberlangsungan hidup sel-sel tubuh. Sedangkan amuba nggak peduli, dia mah kalau memang daerah dia sudah yang pertama sudah habis makanan, dia tinggal pindah tempat. Tapi kalau ini nggak bisa kan, sel-sel tubuh kita nggak bisa pindah tempat. Ya, gimana caranya internal ini selalu dinamis gitu loh. Dan harus selalu stabil gitu. Supaya sel-sel tubuh kita bisa hidup dan tubuh organisme ini bisa hidup. Sehingga ruh itu bisa numpang di situ. Kalau misalnya tubuh ini mati, ruh ini akan lepas dari itunya, dari jasadnya. Itu ditangkap sama malaikat dan dikafani oleh malaikat. Itu ceritanya nanti di kalau kita bahas tentang ilmu agama, ilmu akhirat. Kalau ini kan pembahasan ilmu dunia. Oke? Sudah? Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum tahu channel Divisi Pendidikan FK Trisakti tahun 2013, itu angkatan gue 2013, mungkin bisa search di YouTube ya. Search di YouTube, di situ divisi Pendidikan FK Trisakti. Oke. Nah, itu dia channel angkatan gue, Divisi Pendidikan. Nah, di situ gambarnya yang itu tulisannya itu subscribe. Udah di subscribe, bunyiin loncengnya biar tahu update terbaru video-video dari channel kami ya. Oke.